Selamat datang di rumah kami bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya, ngelaras, ngobrol santai, memadukan cipta, rasa, dan karsa. Oke, dan kali ini tamu kita sangat spesial nih, waduh. Selamat datang di rumah kami. Nah, rumah kami itu apa? Karena ada banyak nih platformnya. Jadi ada YouTube, kemudian ada IG, kemudian ada Spotify, kemudian juga ada podcast nih. Terima kasih sudah berkenan hadir di rumah kami nih, Mas Paksi, Mbak Santi, luar biasa ini pasangan serasi yang dulunya nggak tahu ini asalnya dari sesuatu yang mungkin tidak sama ya, tapi luar biasa bisa dipersatukan karena apa? Cinta. Bicaranya jadi cinta nih. Oke, ini Mbak Santi dulu. Pertama kali ketemu dengan Mas Paksi itu kapan? Jadi ceritanya saya dulu masih jadi penyiar di Radio Jeronimo. Oh, udah di Jogja nih, sudah di Jogja. Di Jogja. Oke. Saya di Jogja dari SMP sebetulnya cukup lama. Udah cukup lama di Jogja. Kemudian waktu kuliah saya nyambi jadi penyiar di Radio Jeronimo. Pada saat itu saya memandu satu program talk show yang butuh musisi yang akan mendampingi musiknya itu nyanyinya live. Oke. Sebutlah bandnya Mas Paksi pada saat itu untuk kita cast. Oke. Oh, yang nge-cast berarti yang casting. Waduh. Berarti iya. Yang berada di atas itu kan berarti Mbak Santi dulu ya. Saya dulu waktu itu sebetulnya. Ya udah awalnya dari program radio di Jeronimo itu sih akhirnya ketemu sama Mas Paksi. Mbak Santi ini luar biasa loh, banyak hal yang dikerjakan. Di masa pandemi ini juga mungkin meskipun masih dalam keterbatasan, tapi tentu saja juga ada beberapa hal tetap berkarya gitu tetap dilakukan. Aktif nge-MC nih. Oke. Fashion designer, luar biasa ini karya-karyanya. Wah, besok bisa pakai nih bajunya. Announcer, lecture, bisnis Mbak. Iya, jadi berarti Palembang nih ya. Oke, jadi Palembang Jawa. Wah, luar biasa nih perpaduannya. Mas Paksi. Yes, Mbak Yeti. MC, bukan MC. Tapi pernah jadi MC juga gitu kan. Iya. Terus juga jurnalis ya, Mas ya? Iya, betul. Terus aktif bermusik. Masih. Aktif apa lagi nih, Mas? Sebenarnya lalu meluas ke seni pertunjukan ya. Oke. Nah, di bidang kesenian saya seni pertunjukan, seni musik iya, main seni peran juga iya. Pokoknya di panggung. Untuk keseniannya lebih banyak di panggung. Kemudian selain itu di dunia tulis menulis juga, membantu istri juga, membantu ngurus anak sama bikin pempek, sama ngurus jahitannya istri membantu juga begitu. Tapi lebih ke sektornya ya sektor kreatif ya. Menyelenggarakan atau mengorganize sebuah festival atau acara juga seperti itu. Siapa nih yang dulu PDKT pertama kali? Dia. Waduh. Dia tuh selalu ngomongnya kayak gitu, tapi kalau saya nggak pernah mau membantah, itu Tuhan tahu lah siapa dia. Loh kan, ya? Kan wajar ya, kan saya dulu ketemunya waktu nyanyi. Iya. Nah, efek samping dari nyanyi kan disenangi orang itu kan wajar. Jadi menurut saya yang seneng duluan pasti dia gitu loh. Tahu nggak Mas Paksi waktu itu Mbak Santi dari mana gitu? Mbak Santi juga tahu nggak Mas Paksi ini orang yang sangat dengan budaya Jawanya tuh sangat luar biasa, kuat begitu. Tahu nggak ini pas pertama kali gitu? Awal-awal mungkin enggak ya, 1-2 bulan awal enggak, tapi lama-lama ternyata memang berasal dari Palembang yang juga adat istiadat maupun tradisi di keluarganya kuat juga gitu, tradisi Palembangnya gitu. Sampai sekarang juga awalnya juga tak pikir malah bukan orang Palembang, ternyata Palembang. Ngobrol-ngobrol ternyata setelah dipikirnya orang mana ya? Magelang. Nah, Mbak Santi ngikutin Mas Paksi ini sulit nggak? Bagaimana kemudian sebelum kenal dengan Mas Paksi juga sudah tinggal nih di Jogja. Nah, mungkin tapi tidak begitu care ya. Nah, begitu kenal Mas Paksi ini kan orang yang sangat kuat gitu, masih menjalankan sesuatu yang itu menjadi kehidupan orang Jawa lah seperti apa begitu. Nah, cah kuno. Bukan cah kuno, cah kawasan ya. Justru yang modern tuh yang seperti ini gitu. Kalau Paksi itu ibaratnya udah etnik antik lah
Waduh, nah itu antik itu. Nah, gimana nih Mbak Santi? Sesuatu yang mungkin dulu sangat berbeda begitu latar belakangnya, kemudian jatuh cinta kepada orang yang mungkin berbeda juga begitu. Ini gimana pensikapan pada saat pertama-tama kemudian memutuskan untuk menikah begitu dengan Mas Paksi? Sebetulnya kalau proses adaptasi yang dilandasi dengan cinta itu sebetulnya jadi mudah ya? Mau nggak mau akan diperjuangkan karena sebetulnya karena cinta itu tadi. Waduh, iya. Kan? Kalau nggak cinta ya pasti udah. Nanti pulang tak traktir sate ya. Iya, masa mangan ki karo ngombe kayak urip ki ya lengkap gitu kan. Nah, Mas Paksi, ya. Kan Mas Paksi itu sangat ini ya, bagaimana kemudian kehidupan sehari-hari itu masih memegang teguh pada prinsip ada tradisi yang ada di Jawa lah. Mungkin juga mohon maaf ini Mbak Santi ini kan sangat kuat keluarganya gitu kan, sangat kuat juga baik dari bagaimana dalam menjalankan agama, kemudian juga dalam menjalankan budaya yang ada di latar belakang Mbak Santi begitu. Nah Mas Paksi bagaimana kemudian menyikapi keadaan seperti ini supaya tetap bagaimana keduanya itu saling memahami dan hidup dengan baik begitu? Ya, dalam konteks keberagaman di kehidupan keluarga kecil kami, kalau konteksnya itu adalah terus kemudian kompromi dan juga adaptasi antar keragaman adat suku masing-masing, saya justru sedang dan sampai hari ini pun sedang belajar mempraktekkan apa yang digaung-gaungkan orang, terus ini kebinekaan Indonesia beragam. Nah ini coba kita aplikasikan di hal paling dekat dan paling kecil, sejauh mana komprominya. Misalnya terus ketika yang paling kelihatan secara ikonik atau visual apa, waktu kita menikah mungkin ya. Nah itu gimana, diceritain nah jadi dari situ kami berani kemudian untuk memutuskan yuk kita menikah, tetapi kita harus saling menyadari posisi masing-masing loh ya. Saya itu dari keluarga Jawa 100%, yang kalau mau dibilang yang masih klenik ya silahkan, saya itu udah urusan orang lain ya, urusan orang. Mbak Santi dan keluarganya memegang teguh terah atau adat Palembang dengan sangat kuat. Nah di situ ternyata proses apa yang kita gaung-gaungkan tentang kebinekaan itu justru benar-benar kita praktekkan dan aplikasikan di permasalahan yang paling kecil, paling dekat, mulai dari pemilihan baju adat. Waduh, akhirnya sangat-sangat kompromis dan sangat-sangat toleran, sampai kita dibagi kok ya Bu. Kita resepsi pakai busana Jawa. Resepsinya Palembang full. Kedua keluarga besar Palembang. Terus akad nikah kedua keluarga besar pakai Jawa semuanya. Oh gitu semuanya ya? Semuanya, dua-duanya ya. Jadi ibu juga ganti ini? Semuanya, ibu saya juga pakai Palembang. Ketika resepsi, ketika akad, kedua orang tuanya Mbak Santi juga pakai sanggul Jawa. Gitu ya? Pakai sanggul. Itu pakai sanggul yang pertama kali ya Mbak Santi ya? Enggak, kalau MC kadang-kadang pernah ya. Tapi terus ternyata kita ngobrol tentang keberagaman, tentang perbedaan, ya kuncinya di sikap toleran ternyata. Kalau dilakoni ternyata lebih indah. Maksudnya lebih indah, yang paling praktis kan di foto aja terus kita jadi lebih kaya toh. Ini ceritanya ada lebih kaya ya. Kita pas itu pakai baju Palembang, di foto berikutnya pakai baju Jawa, kemudian suasana di tamu-tamu kita juga ternyata bisa juga ya. Jadi lucu juga ya. Jadi kalau waktu Midodareni itu kan sebenarnya adat Jawa. Ya. Tapi ketika itu bapak dan ibu saya tuh pengen banget kalau menerima keluarganya Paksi pakai baju adat Palembang. Karena pengen nunjukin kalau keluarganya Paksi, termasuk Uwa itu kayak bude semua keluarga saya yang menerima Paksi tuh pakai songkel. Jadi begitu juga kebalikannya di tempat keluarga saya, kalau mau mertamu atau jadi dayoh juga harus pakai pakaian Jawa yang lengkap kepinginnya gitu, sampai ke Pak saya, Pak De saya. Jadi terus ya mungkin ini wujudnya perbedaan atau keberagaman yang paling kecil, paling sederhana mungkin ya, mulai dari sikap toleransi, menyikapi busana saja itu sudah saya pikir sudah
bentuk dari wujud kita yang kita gaungkan. Yuk kita menerima perbedaan, kita keberagaman ya. Kalau dari dalam kita dari masing-masing sudah mulai toleransi, ternyata indah juga kok. Iya. Gitu. Tapi ada nggak ya waktu itu mungkin karena keberagaman itu ya bagaimana menjalankannya itu kan ada perbedaan-perbedaan begitu. Nah Pasti kemudian ada ya, Bu, artinya kompromi itu kan dibangun kan atas dasar komunikasi ya. Komunikasi mesti kan tidak mungkin zero, nggak ada problem gitu kan. Nah waktu itu bagaimana mengatasi mungkin ada sesuatu yang masalah-masalah kecil lah begini, karena kan kami paham keduanya mesti akan ada toleransi yang sangat luar biasa begitu besar, bahkan keluarga, dua keluarga. Tapi kemudian ada masalah-masalah itu bagaimana diatasi, karena ini contoh keluarga yang sangat bisa menggambarkan bagaimana keberagaman itu ternyata bisa justru menjadi sesuatu yang indah, kekayaan gitu kan, yang karena toleransi itu. Gimana Mas Paksi, kalau Mbak? dari saya, poin pentingnya adalah landasan berpikir kita yang paling utama adalah menuju ke persatuan. Bukan untuk mencari konflik atau untuk memenangkan satu sama lain. Itu memenangkan satu sama lain, tidak begitu ya. Karena kan landasan paling dasar kami adalah persatuan. Kita berumah tangga harus bersatu. Nah, dari situ akan terus merambat kemana-mana. Ketika terus, wah kamu maunya A, maunya B, kan ujung-ujungnya kan goal kita kan ke visi kita kan ke persatuan sebenarnya. Nah, bukan terus mau memenangkan siapa yang lebih baik atau suku mana atau adat mana yang lebih baik. Nah, dari landasan itulah terus akhirnya terjadi kesepakatan, komunikasi yang pada akhirnya loh, kita mau ayal-ayalan ya harap ngopo, mau kita visinya kan berumah tangga itu kan bersatu. Nah, aku nambahin sedikit. Mbak Santi gimana kalau Mbak Santi sendiri? Dari yang disampaikan sama Paksi tadi, kesepakatan yang muncul ini semakin kami menjalani kehidupan pernikahan, akhirnya ada satu pemikiran bahwa yang namanya sepakat itu nggak mesti sama, nggak mesti satu jenis gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi ketika secara background keluarga pun kami berbeda. Orang tua saya tuh kehidupannya sangat formal, gitu. Keluarganya Paksi sangat dinamis, berkesenian. Keluarga saya itu lebih ke pemerintahan. Itu kan dua konsepnya berbeda. Jadi kalau kami punya kesepakatannya kadang-kadang nggak satu suara. Yang penting kami sepakat, itu nggak apa-apa juga. Nah, kesepakatan untuk kemudian anak-anak ini kecenderungannya terus bagaimana untuk mendidik mereka? Apakah kemudian harus ikut keduanya gitu, ataukah anak-anak terserah lah mau ikut yang mana gitu? Dari saya pribadi mungkin nanti punya pendapat yang berbeda ya. Yang paling kentara, yang paling cetok ketahuan kan dari keragaman itu bagaimana cara kami mengaplikasikan bahasa tuturan bagi anak kami. Saya ini kan latar belakang bahasa Jawanya kuat sekali ya. Maksudnya pendidikan di situ, pekerjaan di situ, lingkungan di situ. Tetapi dari saya pribadi juga mencoba mengambil kompromi, mencoba sangat kompromistis bahwa lah anak saya kan 50% tidak Jawa. Bahasa ibunya kan bahasa Indonesia, bahasa Palembang. Jadi ya sudah tidak saya paksakan. Jadi ketika terus di forum saya atau alumni sastra Jawa atau teman, anakmu kok reso bahasa Jawa toh? Lah saya juga harus adil. Kan 50% darahnya kan darah Sumatera. Jadi kan besok lah ya suatu saat bisa bahasa Jawa. Jadi saya Tapi ada ya pembelajaran untuk anak-anak bahasa Jawa yang baik, dan juga Mbak Santi. Jadi sekarang ngomongnya bilingual anak saya itu. Kalau sama ibunya bahasa Indonesia, kadang-kadang ada beberapa kosakata Sumatera, bahkan kalau saya ngomongnya selalu bahasa Jawa. Tapi juga tidak saya bentuk kamu harus bisa ini, harus bisa ini. Ya sudah mengalir saja. Ini salah dari produk yang sangat verbal, bahasa saja sudah. Ya kamu produk keberagaman, mau nggak bisa dipaksakan. Dia tak kon boso Jawa Kromo ya kangelan setengah mata nanti. Jadi cara manggilnya juga beda nggak Mbak Santi, Mas Paksi? Enggak, kami manggilnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Ini banyak ngikut bapaknya ini. Sekarang anak saya ngomongnya campuran. Campuran ya. Saya ngomong kan hampir 80-90% pakai ngomongnya bahasa Jawa. Ibunya kan juga bahasa ibunya bahasa Indonesia, jadi juga harus adil juga. Saya mikirnya gitu. Itu untuk menyikapi di elemen kebudayaan yang paling kentara, yaitu bahasa lah ya. Kalau untuk yang lainnya kami tidak pernah, saya pribadi nggak pernah memaksakan sih ya.
maksudnya ya sudah ngalir aja. Itu mengalir ya? Berarti kalau misalnya di keluarganya Mas Paksi itu juga bagaimana cara memanggil misalnya Eyang atau Pak D, Bude? Itu beda-beda. Beda-beda ya kalau dengan Mbak Santi juga, tapi mereka paham ya? Manggilnya Uwo, Akas, Umbai. gitu ya? Di tempat saya manggilnya Bude, Simbah gitu juga enggak ada jadi masalah. Jadi kaya ya mereka itu, jadi kaya ya wawasannya gitu. Iya, jadi kalau di keluarga saya mereka juga tetap menggunakan istilah atau panggilan dengan bahasa Sumatera. Mbak Akas itu artinya kakek nenek. Ya, oh iya. Mak Uwo, Paci, Maci itu khas Palembang, pokoknya panggilan kita ke Pak Lek, Bule, Bude gitu. Tapi kalaupun misalnya ternyata anak saya hidup di Jawa, di Jogja, kemudian mereka berbicara lebih fasih dengan bahasa Jawa atau logat Jogja, Jawa, Medok, ya saya juga nggak apa-apa, karena apa ya, harus sangat disadari bahwa di mana kita hidup. Kita harus beradaptasi ya, betul. Mengikuti. Tapi tidak boleh lupa asal usul ibunya. Iya, betul. Mereka selalu tahu, oh bapak ibu menikah bajunya seperti itu ya. Iya. Oh kalau saya dari mana? Dari Palembang gitu. Iya. Menarik sekali, tapi nanti mungkin kita jeda sebentar. Perbedaan itu ternyata indah ya, kalau ada toleransi begitu kan. Iya. Jadi memang dalam berkehidupan di masyarakat itu memang yang terpenting adalah bagaimana kita saling bertoleransi, menghargai begitu. Nah ini Mbak Santi, tadi udah banyak nih bagaimana ngikutin Mas Paksi kan, belajar kebudayaan Jawa tapi secara langsung dengan malah dipandu langsung nih, karena kan beliau ini sangat sangat menjadi salah satu penggiat juga budaya yang ada di Jogja. Nah bagaimana belajar kebudayaan Jawa ala Santi Saidan nih? Kalau saya sih nggak saya paksakan ya Mbak, jadi sepanjang saya suka saya lakukan gitu. Tapi kalau misalnya memang apa yang saya suka itu baru hanya di permukaannya, ya saya nikmatin. Seperti misalnya aksara Jawa. Saya kebetulan itu dari saya SMP kalau nilai mata pelajaran bahasa Jawa tuh nggak pernah bagus. Ternyata nikah sama Mas Paksi. Jadi bagus atau gimana? Tambah jelek? Jadi ada beberapa kali ketika kami bersama gitu, kemudian ketemu sama orang, kemudian saya berusaha mengaplikasikan ngomong pakai bahasa Jawa halus, salah. Terus saya juga bilang, wes mau kowe apa bahasanya salah. Terus udah ada lagi, saya suka gambar gitu. Kemudian saya berusaha mengingat-ingat kemampuan saya. Kayaknya sih kalau googling aksara Jawa sih tau lah caranya gitu. Saya gambar, terus tengahnya saya kasih tulisan Jawa, saya fotoin. Mas, ini bener gak sih? Begini, saya bilang, itu salah, jangan sampai kamu posting ya. Jadi ya, kalau yang saya sukai itu baru sebatas itu, ya saya nikmatin. Kayak misalnya saya punya aksesoris aksara Jawa gitu, ya misalnya anting apa-apa segala macam. Terus saya bilang, aku pengen bikin anting tulisannya nama anak gitu. Tolong dong tulisin. Pakai aksara Jawa ya? Menarik gitu. Pasti tulisin. Saya nggak bisa, tapi saya menikmati, saya mengagumi, ya sebatas itu gitu. Tapi kalau batik misalnya gitu, saya suka banget sampai akhirnya Paksi juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Saya suka batik banget, batik antik gitu, saya koleksi gitu. Akhirnya saya mungkin lebih tahu daripada Paksi gitu. Maknanya batik ini. Tapi dia nggak pernah nyuruh-nyuruh saya juga. Jadi dari sesuatu yang disenangin dulu ya. Jadi memang sesuatu itu tidak kemudian dipaksakan gitu ya. Tapi mengalir, menyenangin, mencintai, akhirnya melakukan gitu kan. Melakukan. Ternyata saya melakukannya nggak sebagus itu, belum sampai di tahap yang master gitu atau advance gitu juga. Ya nggak apa-apa. Apakah memang harus gini, jangan takut salah gitu ya? Atau gimana Mas Paksi? Menurut saya pribadi mungkin saya salah ya menurut penilaian orang. Di rumah kecil kami itu saya sepertinya tidak pernah memaksakan apapun yang berkaitan dengan kebudayaan ya. Tapi coba koreksi kalau nanti saya salah ya. Tadi mau ikut seneng bahasa Jawa, aksara Jawa seneng atau tidak juga tidak pernah memaksakan. Tidak juga pernah memaksakan istri saya terus belajar kromo atau belajar gawe sanggul apa belajar batik atau belajar nggak pernah saya itu. Sak senengmu wae nek kowe ya kasusnya seperti ini, sak senengmu wae. Meskipun suatu malam di rumah saya baca literasi aksara Jawa sing full ngono kan juga enggak terus memaksa, kamu juga harus bisa baca ini, kamu hidup di Jogja. Enggak pernah saya. Gimana cara sak senengmu wae tapi kemudian menjadi benar-benar seneng gitu loh Mas Paksi. Biar artinya bahwa Mbak Santi ini kan pertamanya sak senengmu wae tapi akhirnya jadi seneng gitu. Nah, ini pengennya kita juga
sama teman-teman yang ada di luar sana, Iya, generasi iya, muda iya, juga iya, pengennya iya. kayak gitu. Sak seneng wae tapi akhirnya menjadi benar-benar kecintaan kepada budaya tuh Mungkin gimana? saya mau coba jawab. Iya, 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 Oh. tanyanya ke dia yang Oh, iya. lebih tepat kayaknya ya. Saya mau coba jawab. Mungkin apa yang dilakukan Paksi itu dia mempengaruhi. Oke. Iya, iya. Jadi dengan melihat dia itu akhirnya tanpa dia sadari itu mempengaruhi lingkungannya. Kecintaannya dia sama budaya itu bukan lagi berwujud dalam apa ya, bukan berwujud dalam hobi saja, tapi perilakunya dia. Perilaku itu karena sudah ini ya. Perilaku itu Iya. seperti itu. Sudah Jadi, melakukan. dia Tapi saya tidak memaksa loh ya. tapi justru karena kita melihat itu akhirnya kita meniru. Oke. Jadi saya berusaha mencari tahu. Tapi kalau khusus untuk batik kan sebetulnya kita semua tahu batik itu seperti yang apa ya, yang kita lihat gitu kan. Tapi kan filosofinya seperti apa tuh dia juga sebetulnya kan tidak terlalu tahu juga. Malah Mbak Santi sekarang yang Iya, paham sekarang ya. saya belajar batiknya dari dia gitu loh malahan. Bu, aku mau jarian ini apike nganggo sing apa, pantese nganggo sing apa, saya selalu yang milihin pasti malah istri dia saya. ya. Jadi awal mulanya kenapa kok saya jadi tertarik itu ya mungkin sedikit banyak karena terpengaruh sama dia juga bahwa kan kalau Paksi itu kan selalu mengagungkan kebudayaan ya. Jadi kalau buat dia itu kan kebudayaannya Jawa atau Indonesia lah. Khususnya itu kan pokoknya di atas segalanya lah kalau buat Paksi kan. Ya, akhirnya kan mau nggak mau jadi saya jadi terpengaruh ya. Iya. Dulu awalnya sih waktu pacaran sih enggak juga. Enggak. Ya anak-anak kayak pada umumnya gitu ya. ABG tahun 2000-an lah kan. Angkatan dulu gitu ya. Lebih dulu saya dulu Mbak Iya, Santi. ya pasti harus no. Tapi terus akhirnya karena terpengaruh itu tadi konsep kerennya anak muda itu jadi bergeser. Nah itu loh konsep keren yang dibangun berdasarkan pada budaya, begitu kan? Iya, jadi Iya, bukan iya, budaya iya, yang iya. kita miliki sebagai nilai-nilai luhur. Artinya gini, Mas Paksi dan Mbak Santi ya, mungkin kalau kita tahu bahwa sekarang itu arus informasi yang sangat Iya, betul, terbuka, betul, luas betul, gitu, betul. kita sampai nggak bisa membendung lagi, siapapun bisa mengakses gitu, karena kan di dalam genggaman tangan kita itu kan semuanya bisa tahu informasi apapun. Iya, Nah, iya, apakah era 4.0 ya ini sudah selaras dengan kebudayaan Jawa yang sesungguhnya menurut Mas Paksi? Seperti kasus keberagaman tadi tentang teknologi modern dan juga culture yang heritage itu kalau ditandingkan pasti terjadi gesekan. Jalan terbaiknya ya kita menyikapi dengan penuh toleransi, tidak memihak satu mana yang paling menang, satu yang kalah mana. Enggak, tapi memang toleransi. Kalau toleransi di kehidupan saya pribadi sebagai orang yang memang hidup di lingkaran atau latar belakang heritage yang sangat kuat, saya tetap harus nguri-uri kebudayaan jelas. Tetapi sebagai orang yang hidup di generasi atau di era yang sangat modern ini, saya juga harus tetap mengikuti perkembangan teknologi. Jadi berdiri di dua kaki, standarnya ganda, tidak masalah. Ketika berbicara tentang sosial media ataupun isu-isu yang marak itu saya juga mengikuti. Teknologi komputer, teknologi digital yang terbaru saya juga mengikuti. Tetapi saya juga harus mengikuti gender, tetap bisa aksara Jawa, tetap apa, itu pola hidup yang saya pribadi saya jalankan. Jadi memang seperti tadi loh, saya Jawa, istri saya Palembang, juga terus menang Jawa nih menang Palembang, juga harus dua-duanya juga harus beradaptasi. Itu yang buat saya menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai anak muda, maksudnya generasi sekarang. Ya ora kekunonen tapi ora kengetanen, ora kengulonen, berdiri di tengah tetepan gitu loh. Jadi tetap dengan dinamika perkembangan ini juga menyesuaikan harus. ya, Kalau tidak akan ketinggalan. Kalau cuman fokus di kultur saja, di heritage saja pasti akan ketinggalan. Bagaimana menjual aksara Jawanya kalau nggak ngerti teknologinya misalnya gitu. Itu. Nah, ketika bisa berdiri di dua kaki ini, jalan berikutnya yang paling bagus adalah mengkombinasikan ini. Sehingga di dunia saya produk-produk karya atau kesenian saya selalu ada kombinasi dua-duanya ini. Mau copat dengan musik modern, kemudian aksara Jawa di kelas digital, kelas yang online. Nah, itu kan salah satu sinergi toh antara yang kultur dan modern, antara yang barat dan timur. Jadi memang harus berkesinambungan dua-duanya. Kalau prinsip saya pribadi loh ya. Ora oleh kengulonen, ora oleh kengetanen. Kapan dadi kulon, dadi ngetan, kapan ki empan papan.
Empan papan, proporsional. Iya, betul sekali. Itu kuncinya. Mbak Santi. Apa yang disampaikan sama Pak Sri tadi, aku 100% setuju dan sepakat sebetulnya. Tapi hanya ada perspektif lain saja. Ketika kita bicara mengenai teknologi dan modernitas itu pasti akan sangat beriring. Jadi bisa sejalan. Tapi kalau bicara mengenai kultur dan teknologi, ini mungkin akan bergesekan seperti yang dibilang sama Kaki. Cuman yang harus kita sadari sebagai manusia, saya punya generasi yang berbeda dengan generasi anak saya. Kemudian generasi orang tua saya juga pasti berbeda. Dengan generasi saya. Apa yang baik di zamannya mereka belum tentu baik di zaman saya. Dan apa yang baik untuk anak saya ini belum tentu baik di zaman saya gitu. Jadi ketika kita bicara mengenai hal yang sebetulnya itu berbeda generasi, mungkin yang bagus dan yang nggak bagus itu tuh juga beda gitu. Jadi kalau misalnya kita beranggapan bahwa budaya yang zaman dulu itu kuno banget, berarti harus kontekstual ya. Betul sekali. Harus kontekstual. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bilang yang wah budaya anak zaman sekarang tuh terlalu modern tuh, nggak sesuai sama pakemnya, belum tentu seperti Belum itu. tentu. Jadi ketika kita bisa saling bisa saling memahami bahwa nggak semuanya itu murni lebih bagus, nggak murni lebih buruk, justru malah akan lebih kaya gitu. Jadi ketika anak muda bisa akhirnya mainan YouTube gitu misalnya, loh akhirnya yang namanya musik Mocopat misalnya, yang namanya wayang misalnya bisa dilihat oleh lebih banyak viewer. Wayang lah, Kiseno lah contohnya lah ya. Memanfaatkan teknologi, wayang kita jadi lebih dikenal oleh masyarakat luas ya. Jadi poinnya yang ingin aku tambahkan di situ sih, Mbak. Berarti justru malah kita jangan terbalik-balik, artinya gini, berarti harus memanfaatkan teknologi untuk untuk bagaimana proses pelestarian dan pengembangan budaya itu semakin meningkat, meluas begitu ya. Kalau saya bilang itu mutlak ya, harus memanfaatkan teknologi karena teknologi sendiri kan bagian dari elemen kebudayaan. Betul. Jadi nggak bisa terus kita antipati dengan hal yang digital, hal yang 4.0 nggak bisa. Ya, zamannya udah beda. Zamannya sudah berbeda. Justru kalau kita tidak mengikuti, kita yang akan ketinggalan dan kebudayaannya pun akan hilang gitu. Ya, lebih baik kita tetap menggunakannya, tetap hidup bersama kebudayaan dan hidup bersama teknologi kan. Sangat menarik ini. Jadi Mbak Santi sama Mas Paksi memang punya pandangan yang sama terkait bagaimana menghadapi kebudayaan untuk saat ini memang harus kontekstual begitu ya. Nah, ayo kita bermain games nih Mbak Santi sama Mas Paksi. Aduh, ini jangan game contek-contekan ya, jangan contek-contekan sekarang. Boleh. Nanti ada hadiahnya nggak sih? Ada dong. Tetap aja Hadiahnya nanti bolehlah kita makan bersama di sini. Aku gender aja. Oh iya, boleh. Milih sing apik. Oke, nanti saya hitung 1, 2, 3. Mbak Santi sama Mas Paksi nanti nulis ya. Yes. Dan ditunjukkan ke kita. Oke. Ada degan. Kita oke, bedone iki, Mbak. Sama-sama kompetitif. Ini yang pribadi dulu nih. Berapa tanggal pernikahan kalian berdua? 1, 2, 3. Ada. Tunjukkan. Oh, tunjukkan. Aduh. Nah, aku mesti bener kita mesti bener sih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, sama semuanya. Berarti barusan nih ya tanggal pernikahan Januari yang lalu. Iya. Oh, iya ya. Kita merayakan enggak ya? Lupa. Berarti tidak merayakan ini, saling lupa. Lupa mergoran deden pandemi. Saling lupa karena ya situasi. Oh iya. Oke. Tapi agak deg-degan ya? Ingat-ingatnya lupa juga. Udah berapa tahun berarti pernikahan? Hampir 8 berarti ya, menuju ke 8. Baru 8. Baru 8. Iya. Oke, lanjut lagi. Nih. Lebih galak istri atau suami? 1, 2, 3. Tunjukkan ke kita. Intinya berarti saling menggalai gitu ya. Saling menggalai kebudayaan. Ora Mbak, bojoku luwih galak Mbak. Tenang, sumpah kowe nang omahku dolan zina diomelih. Dek ngapusi nek suami. Oke. Nah ini khas kita deh. Siapa paling jago nawar kalau beli-beli? 1, 2, 3. Tunjukkan. Wah, sama nih. Itu naluriah wong wedok. Kadang-kadang kamu beli apa? Aku aja yang beli di sini. Yang nawar paling dapat tuh. Ngantek mesake ki lho Mbak aku nek dinyan. Sama penjualnya ya? Heeh. Jenggit nek. Oke. Nah, ini kaitannya tadi nih, makanan nih.
apa makanan khas Jogja favoritnya Mbak Santi? Ayo. Oh ya. 1, 2, 3. Mas Fadzi harus jawab nih, Mbak. Mbak sama nggak nih? Oh, sama ternyata. Oh, luar biasa. Luar Sate biasa. kelatak. Ternyata ini suka ngelatak juga ya? Iya. Oh, ya ampun. Kami. Awalnya aku nggak suka loh, Mbak. Tapi ya lama-lama ya bagian dari kompromi. Ya, tapi malah justru sangat menyukai sekarang. Kalau Mas Paksi juga suka ngelatak nggak? Iya, saya pemakan kambing. Tapi artinya dibanding kesukaannya Mbak Santi gitu lebih. Nah, kami ternyata sama-sama. Akhirnya terus selera makan kami berdua alhamdulillah sama. Jadi kelatak beserta krenyosnya itu makanan favorit kami berdua. Oke. Iya, ini boleh lagi nih. Lebih suka wisata kuliner atau belanja pernak-pernik? 1, 2, 3, tunjukkan. Wah, sama ternyata suka makan. Doyan. Iya, doyan penggemar makan. Memang makan itu bisa menyatukan apapun ya. Kami kalau ke piknik keluar kota yang dicari pertama tempat makan. Daripada hotel atau tempat wisatanya, wow, ngelisnya tuh ngelis kita makan siang ke sini, makan malam ke sini terus. Dulu pernah pas kita ke Semarang ya, aku Iya. lagi hamil tuh ya Allah, beneran itu makan. Memang Nasinya dikit aja. Iya, biar bisa makan yang lainnya gitu kan. Oke, ini. Nah, ini. Lagu campur sari kesukaan. 1, 2, Mate. 3. kalau artis aja bisa nggak artinya siapa gitu? Iya. Heeh. Aduh, Lagu campur sari ayo. kesukaan. Ayo. Gini mesti beda iki. Jelas beda iki. Daerah ngerti judulnya mesti bojoku iki. Saya delete. Coba. Ada 2 sih. Saya Mbak, aku sebagai musisi nanti jatuh nanti kalau Sengaja ini. Ini sengaja ini. Kok panjang banget? ya. Iya. 1, Coba 1, 2, 3. Oh. Iya. bener ya. Narto Yang terakhir Sabdo. sama. Weh. Ada kesamaan ya. Ada kesamaan. Ini Aku tadi juga mau nulis Sujiwo Tejo, nyaman itu. Wah. Iya. Tapi kalau jadi kempot, aku nggak. Ya paling enggak podo lah ono Narto Sabdo lah. Ya ampun, ternyata kalian memang apa ya, banyak hal persamaan yang kemudian memang karena mengalir belajar bersama begitu kan. Nah, sebetulnya kalau campur sari itu saya nggak suka. Nggak suka ya? Saya cekokin dia kalau mau tidur dengerin. Kan aku dengerin tiap hari tuh Kalau tadi. mau tidur dengerinnya wayang, dia bisa tidur, aku nggak bisa tidur. Tapi kenapa terus kemudian bisa jadi tidur gitu? Karena kan mungkin awal-awalnya ini gimana sih kok aku jadi mengganggu tapi lama-lama menyukai bersama Iya, gitu. kalau aku sih merasa begini Mbak, yang kayak Pak itu kan antik ya. Antik. Soalnya Antik barang ya. antik harus kita lestarikan dan dijaga ya. Jadi kalau ya udahlah. Aku kalau tuh begitu ya nggak udah. bisa tidur kalau nggak dengerin wayang toh. Setiap hari, setiap malam. Yang pokoknya saya dengerin wayangnya 5 menit langsung bubuk. Pokoknya wayangnya sampai subuh biarin. Wayangnya yang dengerin Mas Paksi Bobo. Oke nih Mas Paksi, Mbak Santi, menarik sekali tadi ngobrol kita santai. Udah Kita nih. jawabannya tos dulu berarti mau kita. Banyak sama loh ternyata. Kompak. Kecuali yang paling galak tadi ya. Iya, itu jelas Soalnya kamu. sama anak saya jawabannya semua. Semuanya. Semua galak. Semuanya galak. Ini terakhir nih, Yes. sebelum kita tutup ya perbincangan yang sangat santai dan menarik kali ini. Mas Paksi punya harapan ataupun apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman masyarakat Jogja, khususnya generasi muda nih, tentang kebudayaan Jogja? Monggo. Intinya yang paling penting adalah kesadaran atau eling. Eling kita sebagai orang Jawa, orang Jogja, ya harus nguri-uri. Eling juga kita hidup di tahun 2021, harus peka dengan segala perubahan teknologi yang sangat dinamis. Ketika kita eling atau sadar penuh menghadapi berbagai macam hal-hal atau keberagaman yang berbeda, itu yang modern, yang heritage, yang asli, yang campuran. Kalau kita menghadapi itu dengan kesadaran diri penuh, sepertinya akan bisa menyikapi itu dengan bijaksana dan harmonis ya, menghadapi perbedaan atau keragaman itu ya. Oke. Jadi sadar diri itu. Sadar diri, mawas diri, eleng. Eleng, gitu ya. waspada ya, Waspada. gitu ya. Oke, Mbak Santi. Kalau
dari aku sebetulnya kalau kita bicara mengenai budaya itu kan sebetulnya adalah perilaku yang diturunkan dari generasi yang satu ke generasi yang selanjutnya. Jadi kalau yang namanya perilaku itu kan artinya kita melakukan. Jadi untuk teman-teman semua siapapun yang kebetulan sekarang sedang melihat perbincangan kita kali ini, ya mari kalau kita bicara mengenai budaya, mari kita melakukannya. Ya. Kalau kita tidak melakukannya, maka tidak ada yang akan kita turunkan ke generasi selanjutnya. Berarti tidak sebatas kata-kata saja ya, tapi bagaimana memulai dari diri kita sendiri. Saya satu lagi boleh nggak? Boleh. Ini biasanya closingnya sebagai orang Jawa atau orang Jogja, jangan pernah malu menjadi Jawa. Ya medok ya ora apa-apa. Ya dionekke desit, ya memang itu jati diri kita. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu sebagai orang Jawa begitu ya. Karena kalau kita nggak melakukan itu ya, kita tidak bicara dengan logat aksen yang medok. Kebetulan kalau misalnya saya ada medoknya ya itu saya terpengaruh gitu. Tapi kalau Paksi memang medok ya memang harus dilakukan. Karena kalau kita nggak melakukan bicara dengan aksen medok, lah nanti siapa yang akan dibuat-buat begitu malah jadi nggak ini ya. Itu identitas itu. Iya. Dan ketika tidak kita turunkan ke generasi selanjutnya itu nggak jadi tradisi lagi. Nggak tahu ya bahwa bahasa Jawa seperti apa, dalam berkomunikasi dengan orang tua seperti apa, dengan sesama seperti apa, begitu kan. Menarik sekali dan terima kasih Mas Paksi, Mbak Santi. Aduh, sudah mau hadir nih di rumah kami nih. Ngobrol santai ya, mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya ini waktunya kurang lama ini. Oh kurang lama ya. Bisa kita undang lagi nih ya di episode sebelum selanjutnya. Tentunya akan menarik lagi perbincangan tentang budaya yang ada di Jogja khususnya begitu. Dan terima kasih sekali lagi. Sami-sami. Dan kami tunggu kehadirannya. Biarkan cinta mencari jalannya, biarkan budaya mewariskan generasinya. Seiring berjalan dengan dinamika perkembangan zaman yang tetap memegang teguh nilai-nilai luhur budaya sebagai identitas yang membentuk karakter citra diri masyarakat yang istimewa. Jogja berbudaya, salam budaya, lestari budayaku. Manado sendiri itu sebenarnya akronim Manado dan Jonge. Jadi kenapa saya memutuskan tinggal di Jogja? Kenapa saya nyaman gitu ya? Jogja ini salah satu kawah Candra di Muko sih. Saya merasa bahwa saya punya talenta yang bisa saya gunakan, saya manfaatkan itu di sini. Halo semuanya, saya Santi Zaidan. Saya Paksi Raras Alit. Jangan lupa untuk like and subscribe dan komen. Oke. Ya. YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Yes. Terima kasih.